Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Amarket, jumpa lagi bersama Maurits di edisi edukasi bersama Amarket. Seperti biasa, kami dari Amarket memberikan edukasi buat rekan trader karena kami ingin supaya rekan trader memiliki sedikit ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Kita tahu bahwa dunia trading ini dunia yang penuh dengan ceritanya. Dunia ini sangat luar biasa sulitnya rekan trader, ya. Resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila kita tidak memiliki sedikit ilmu, sedikit pengetahuan tentang trading, maka dijamin 100% kita akan gagal. Oleh karena itu, harapan kami adalah apa yang kami berikan ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan, sedikit ilmu buat rekan trader semuanya. Kita pun juga sama-sama belajar, ya. Oleh karena itu, mari rekan trader kita belajar sama-sama. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas sedikit tentang candlestick. Dan candlestick yang kita bahas itu adalah hanging man. Apakah itu hanging man? Bagaimanakah penggunaannya dalam trading? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, rekan trader, berbicara tentang hanging man ini secara garis besar yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apa itu sebenarnya candlestick hanging man? Jadi ceritanya hanging man ini adalah pola candlestick tunggal yang biasanya terbentuk di akhir uptrend. Ingat ya, tunggal berada di akhir uptrend dan memberikan sinyal kemungkinan pembalikan arah. Ya. Jadi kalau biasanya pembalikan arah dari downtrend mau naik ke uptrend itu kan shooting star. Tapi kalau ini kebalikannya adalah hanging man. Jadi dia terbentuk di akhir uptrend dan memberikan sinyal kemungkinan pembalikan arah turun. Bentuknya, badannya, real bodinya kecil. Di bagian atas ada ray candle-nya. Bayangan bawahnya atau lower shadow-nya panjang, dan sedikit atau tanpa bayangan ke atas. Jadi dia ada sedikit bayangan. Ceritanya shadow-nya ada maupun ada sedikit di atas candle tersebut. Ada yang ada yang tidak, ya. Tapi prinsipnya bodinya kecil tapi shadow-nya itu panjang. Jadi pola ini juga secara garis besar dia ini bukan pola konfirmasi rekan trader. Dia hanya memberikan peringatan bahwa buyer sempat mengambil alih sesi itu sebelum pembeli kembali mendorong harga ke atas. Jadi ceritanya dia bukan konfirmasi tapi dia memberikan sebuah peringatan atau tanda-tanda bahwa sebenarnya buyer ini atau sellernya itu sempat mengambil alih sesi ya sebelum dia kembali lagi ke atas dan dia mendorong harga ke atas rekan trader. Jadi ceritanya hanging man ini dia memberikan konfirmasi bahwa sebenarnya kemungkinan pembalikan arah itu sudah semakin di depan mata. Ini adalah bentuknya secara garis besar. Pola candlestick-nya adalah segini rekan trader ya. Ada close, open-nya, high-nya, dia lower shadow-nya panjang, low-nya ada lower-nya sedikit di atas ya. Ada shadow-nya di atas maupun tidak ada shadow-nya di atas. Jadi intinya dia badannya kecil, sumbunya sangat panjang ya. Nah, seperti kayak gini contohnya rekan trader. Di sini kita bisa lihat hanging man adalah pola candlestick tunggal yang biasanya terbentuk di akhir uptrend dan memberikan sinyal pembalikan arah. Secara garis besar, kita bisa lihat di sini rekan trader, bentuk bodinya kecil, bayangan bawahnya lower shadow-nya panjang dan sedikit atau tanpa bayangan di atas. Dia ada bayangan di atas maupun tanpa ada bayangan, shadow-nya ada maupun tidak ada ya. Tapi intinya bodinya pendek, bodinya kecil, tapi shadow-nya bayangan jadi panjang. Pola ini secara garis besar sudah tadi saya jelaskan bahwa dia bukan konfirmasi, dia hanya memberikan peringatan bahwa seller sempat mengambil alih sesi sebelumnya sebelum pembeli coba untuk mendorong lagi harga ke atas ya. Nah, di sini secara garis besar kita bisa lihat kriteria visual yang biasanya dipakai dalam candlestick hanging man ini. Badannya kecil, terletak di bagian atas rentang candle. Lower shadow-nya jauh lebih panjang dari bodinya, umumnya lebih besar 2 kali dari panjang candle. Upper shadow-nya, shadow di atas ini kecil atau tidak ada.
Ya, jadi ceritanya walaupun ada pun juga kadang ada juga kadang tidak, tapi sebenarnya dia lebih lihat ke lower shadow-nya ini yang panjangnya ini 2 kali lebih besar atau 2 kali dari bodinya ya. Jadi ceritanya kalau kita lihat di sini, candle ini harus muncul setelah uptrend. Jadi kondisi konteksnya candle ini naik sebelum candle ini muncul. Jadi yang harus diperhatikan bahwa kita jangan memanggil hanging man ini kalau tidak ada, kita jangan menggunakan hanging man ini kalau tidak ada uptrend pendahuluannya. Ya, ceritanya uptrendnya dulu ada hanging man sebagai penunjuk bahwa pembalikan tren akan terjadi. Kalau shooting star kan kebalikan ya, dia turun dulu, shooting star penguatan tren akan terjadi ya, pembalikannya menjadi menguat. Tapi kalau hanging man ini kebalikan, bullish dulu, ada tanda-tanda hanging man, artinya dia akan memberikan tanda bahwa pembalikan arah menjadi bearish akan segera terjadi. Secara psikologi rekan trader, kita bisa lihat bahwa selama sesi terbentuknya hanging man, seller atau para penjual sukses untuk menekan harga jauh ke bawah. Itu mulainya dengan muncul lower wick yang panjang ya, shadow-nya yang panjang, artinya kan dia sukses untuk menekan harga ke bawah. Akan tetapi pembeli atau buyer mampu mengangkat harga itu kembali sampai menutup dekat pembukaan. Ini menandakan bahwa pembeli belum kalah total, jadi masih bertempur mereka berdua ini. Walaupun secara garis besar seller pun juga sudah menunjukkan kekuatan untuk segera terjadi proses pembalikan arah tersebut menjadi bearish ya rekan trader ya. Jadi secara intinya kita bisa lihat bahwa tekanan jual ini ada tekanan jual yang muncul di saat bullish terjadi, tapi ada tekanan bearish yang muncul, dan bila tekanan itu berlanjut pada candle berikutnya, reversal menjadi lebih mungkin ya. Jadi intinya candle ini walaupun dia sudah muncul, harus ada candle konfirmasi lagi. Apabila candle konfirmasinya itu dia bearish, artinya reversal lebih besar akan terjadi. Konfirmasi yang ditunggu sebelum trading. Jadi kalau kita lihat pola dari hanging man ini tidak layak diandalkan tanpa konfirmasi. Ya sudah sangat jelas harus ada konfirmasi. Oleh karena itu aturan konfirmasi yang dipakai, misalnya candle berikutnya next candle itu harus menutup bagian bawah dari hanging man. Ya ceritanya candle berikutnya itu harus menutup lowernya ya, lower tumbuhnya itu. Jadi ini adalah konfirmasi dari bearish. Yang kedua, aturannya adalah volume lebih tinggi pada candle hanging man atau pada candle konfirmasi memperkuat sinyal ya. Dan berikutnya, aturan berikutnya adalah ya kita harus menggunakan indikator konfirmasi lainnya lah, misalnya MACD, RSI ya. Ini harap bisa untuk kita gunakan sebagai memberikan konfirmasi bahwa apakah pembalikan arah itu akan terjadi atau tidak. Sehingga di sini dibilang bahwa jangan masuk sell hanya saat munculnya hanging man, tapi kita harus tunggu dulu, tunggu close dari candle konfirmasi dulu, baru kita bisa mengambil sebuah posisi di situ. Nah, secara garis besar kita bisa lihat untuk aturan stop and aturan entry stop dan take profitnya. Kalau kita lihat di sini ya rekan trader, pada prinsipnya intinya sebenarnya gini rekan trader, intinya gini rekan trader, untuk bisa mengambil posisi ya ini contohnya candlestick ini hangman di sini ya. Kita mengambil posisi setelah muncul candlestick hanging man ini, pasti kan kemungkinan ada candlestick berikutnya adalah konfirmasi rekan trader ya. Nah, alangkah baiknya kita mengambil posisinya itu bisa di batas akhir body ini untuk open posisi sell, atau bisa kita ambil posisinya itu di shadow ya, paling low shadow terbawah ini rekan trader ya. Kita bisa mengambil posisi situ, tapi alangkah baiknya kita menunggu dulu candle konfirmasi berikutnya. Dan apabila candle konfirmasi itu adalah candle bearish, artinya dia menandakan untuk kemungkinan besar pembalikan arah akan terjadi. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya coba kita langsung masuk ke platform ya. Ini saya coba ambil salah satu contoh buat rekan trader ya. Ini salah satu contoh di sini. Nah, seperti ini rekan trader.
kalau kita lihat di sini ini kan trennya bullish nih ya. Bullish, ada sedikit konfirmasi di sini ya, tiba-tiba dia bullish lagi ya kalau kita lihat ya. Nah, sampai di sini ada yang namanya candlestick hangman. Ya. Setelah candlestick hangman ini artinya kan menandakan bahwa pembalikan arah kemungkinan besar akan terjadi ya rekan trader ya. Pembalikan arah kemungkinan besar akan terjadi, dan kalau kita lihat pun juga dengan menggunakan RSI pun juga di sini secara garis besar, kalau kita lihat menggunakan RSI di sini rekan trader, pada prinsipnya kan di RSI ini kan dia sudah berada di atas titik resisten di atas ya, di level 70 ya rekan trader ya. Artinya dia di sini sudah menunjukkan bahwa tidak lama lagi akan terjadi pembalikan arah ya, dia akan turun ke bawah, bearish akan terjadi. Dan ini mulai muncul itu ditandain dengan candlestick hanging man di sini rekan trader. Nah, ini dia ya, ini dia. Nah, ini dia. Ini dia ya, candlestick hanging man ya rekan trader ya. Nah, saya kasih gini aja lah biar kita tahu ya. Nah, ini saya kayaknya terlalu gede. Ini aja deh. Nah, di sini muncul candlestick hanging man di sini rekan trader ya. Setelah muncul candlestick hanging man di sini aja deh. Nah, di sini sampingnya di kanan ini ya, warna merah ini ya. Artinya dia memberikan tanda untuk segera kemungkinan besar akan terjadi pembalikan arah. Nah, untuk bisa entry posisi di sini, kita bisa entry posisi pas di candle di sini ya, body candle sini, atau alangkah baiknya open posisi kita itu di candle konfirmasi berikutnya dan dia berada di batas terakhir shadow-nya sini rekan trader. Ini saya hapus dulu mungkin. Nah ini dia ya. Nah, kita bisa ambil posisi di situ. Dan untuk take profitnya ya kita akan melihat titik support yang paling terakhir di mana rekan trader, kita patokannya di situ ya. Sedangkan untuk stop loss-nya itu ya kita akan melihat di sumbu atasnya, atau kita bisa melihat juga dari daerah sini ya. Nah, ini dia. Nah, seperti itu rekan trader ya. Jadi ini adalah sekilas cara untuk bisa menggunakan candlestick ini dalam mengambil posisi rekan trader. Pada prinsipnya teorinya seperti kayak gitu rekan trader ya. Kita akan melihat candle konfirmasi dulu dan kita bisa membuka posisinya itu, burusanya itu berada sejajar di shadow yang paling terbawah sini rekan trader. Setelah candle konfirmasi, setelah itu baru kita bisa melakukan open posisi ya. Atau kalau mau open posisi juga bisa aja di bodinya di sini, tapi untuk lebih nyamannya itu di candle konfirmasi di sini. Dan untuk lebih lihat lagi, kita harus, kalau bisa kita harus konfirmasi itu juga, kita harus bisa juga menggunakan indikator juga sebagai penunjuk arahnya. Dan di sini indikator RSI memang sudah berada sudah menunjukkan bahwa pembalikan arah itu akan segera terjadi setelah dia udah sampai di level 70 ya. Setelah itu dia dari 70 turun ke bawah. Nah, inilah ya sudah memberikan sebuah konfirmasi bahwa pembalikan arah itu akan terjadi dan terjadi rekan trader ya. Nah, contohnya seperti kayak gini. Dan selanjutnya rekan trader, kalau kita lihat ya, selanjutnya tips untuk trading dengan menggunakan pola hanging man yang efektif, yang pertama yang harus adalah kita pertimbangkan dulu konteks pasarnya, yaitu udah sangat jelas ya. Dalam hal ini konteks pasar itu kita harus lihat bahwa kemunculan pola hanging man ini harus dievaluasi dalam konteks pasar secara keseluruhan. Jika pasar sedang bullish, signifikasi pola tersebut mungkin akan berkurang. Jadi kita akan melihat konteks pasarnya adalah bullish, apakah sudah ada kemungkinan untuk dia pembalikan arah. Oleh karena itu kita melihat konteks pasarnya dulu. Terus tips berikutnya adalah kita mencari konfirmasi ya. Konfirmasi telah saya jelaskan bahwa pola hanging man ini harus dikonfirmasi oleh tindak lanjut bearish seperti candle bearish dulu, volume perdagangannya yang tinggi atau pola pembalikan bearish lainnya. Dan di situ kita gunakan perintah stop loss ya. Saat memasuki perdagangan berdasarkan pola hanging man, kita harus menggunakan perintah stop loss untuk membatasi potensi kerugian. Itu wajar dalam tiap transaksi, selalu gitu ya rekan trader ya. Dan terakhir dan berikutnya adalah kombinasikan dengan teknik analisa lain. Pola candlestick hanging man ini digunakan bersama dengan teknik lain, baik itu fundamental maupun teknikal, dengan menggunakan indikator dan lain-lainnya sebagai penanda atau pembanding dalam mengambil keputusan trading kita. Dan
Yang paling terakhir ada berdoalah, bersabarlah ya. Sabar itu nikmat. Nah, ini dia ya, orang sabar disayang Tuhan. Oleh karena itu bersabarlah. Kita akan melihat apa yang lihat posisi candle yang baik dan benar ya. Setelah kita bisa menganalisa dengan baik dan benar, baru kita bisa mengambil suatu keputusan dalam melakukan transaksi. Nah, oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah edukasi kita tentang Hangman, pola candlestick Hangman. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa mari kita belajar terus bersama-sama, karena trading ini adalah sesuatu yang risikonya sangat tinggi. Apabila kita tidak dibekali dengan ilmu, dijamin 100% kegagalan akan menghantui kita. Oleh karena itu mari terus belajar, dan bersama market kita akan belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.